selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik? Gimana jawabnya? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Pintar semuanya. Kakak senang banget setiap kakak mau menyapa adik-adik orang satu nih. HKBP Petukangan, semuanya pintar-pintar, semuanya rajin-rajin sekolah minggu. Nah, sebelum kita ibadah sekolah minggu, kita siapkan hati kita dulu ya adik-adik ya. Minta Tuhan Yesus pimpin ibadah kita. Yuk, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami bisa sekolah minggu. Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu dan juga bernyanyi memuji Engkau. Hadirlah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sudah siap untuk ibadah adik-adik? Pintar. Tapi sebelumnya kita mau memuji Tuhan ya adik-adik ya. Kita sama-sama menyanyikan lagu Ku Masuki Gerbangnya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Yuk, semuanya bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Shalom adik-adik sekolah minggu, senang bisa bertemu kembali dalam ibadah online sekolah minggu HKBP Petukangan. Nah adik-adik, di hari minggu ini kita mau mendengar firman Tuhan, tapi mari kita berdoa dulu terlebih dahulu ya. Yuk, kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk pertemuan ini. Kiranya Tuhan berkati kami dan ketika kami boleh belajar dari firman Tuhan, kami mengundang Roh Tuhan untuk mengajari kami, beri hikmat, beri pengetahuan kepada kami sehingga kami boleh hidup karena firman-Mu. Terima kasih Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, adik-adik mari buka Alkitabnya yuk. Iya, Alkitabnya dari surat Yakobus. Yakobus pasal yang ketiga, ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-14. Iya, Yakobus 3 ayat 13 sampai 14. Demikian tertulis dalam surat Yakobus. Amang bacakan, mari kita ikuti dengan bersama ya. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Demikian jauh tertulis dalam Yakobus 3 ayat 13 sampai 14. Adik-adik yang dikasihi Tuhan,
semua kita pasti ingin menjadi disebut orang yang pintar. Nah, kalau di sekolah semua berlomba untuk belajar menjadi pintar. Ya kan? Senang sekali rasanya kalau dibilang pintar. Nah, pertanyaannya firman Tuhan mengatakan, oke, kamu pintar dan kamu bijaksana. Tapi kalau kamu benar pintar dan bijaksana, itu belum cukup loh. Anak Tuhan yang pintar dan bijaksana harus punya satu lagi nilai yang lebih. Yang gak dinilai dari rapot di sekolah. Apa itu? Kelemah lembutan. Hikmat atau kepintaran yang dari Allah. Karena iman dan karena mengingat kasih Tuhan. Nah, ini dia yang penting adik-adik. Kamu boleh pintar dan memang kita harus pintar. Betul? Punya nilai bagus, bisa menganalisa sesuatu, bisa memikirkan sesuatu, bisa menjawab pertanyaan dengan baik. Nah, tapi ada satu lagi yang harus diingat sebagai anak Tuhan. Kita perlu untuk menjadi lemah lembut. Artinya gini, kalau kamu pintar, ya bisa berpikir dengan baik, tapi kalau gampang marah-marah, terus gampang karena marah, dia jadi mudah tidak suka dengan orang lain. Atau karena marah, mudah sedih. Begitu kan? Pintar tapi kalau mukanya mudah cemberut, aduh, itu namanya pintar tapi tidak bijaksana. Firman Tuhan mau mengatakan bahwa kalau anak Tuhan selain pintar, harus lemah lembut. Artinya, dia pintar tapi berbudi yang baik. Itu dia. Kenapa demikian adik-adik yang kasih Tuhan? Supaya iman kita, karena kasih Tuhan kepada kita, mengingat kasih Tuhan, kita memakai kepintaran itu untuk memuliakan Tuhan. Sehingga semua yang bisa kita lakukan, yang kita tahu itu untuk memuliakan Tuhan Yesus. Bukan untuk memegahkan diri atau menjadi kemuliaan diri sendiri. Kalau itu namanya mementingkan diri sendiri. Setiap yang mementingkan diri sendiri pasti akan memiliki banyak persoalan dan pertikaian. Makanya di ayat 16 dikatakan, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Bayangin nih, kalau orang yang pintar, 1, 2, semua pintar, tapi semuanya mementingkan diri sendiri, egois semua, pasti yang terjadi adalah kekacauan. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, berangkat dari hati yang mau memuliakan Tuhan. Aku akan pakai kepintaranku untuk memuliakan Tuhan. Sehingga tidak mementingkan diri sendiri. Kepandaian kita akan menjadi berguna bagi banyak orang. Dan untuk memelihara kehidupan bersama. Itu yang namanya berhikmat. Nah, adik-adik kasih Tuhan, ayo pakai kepintaran kita. Kita tanamkan dalam hati kita, aku pintar karena Tuhan Yesus. Dan oleh karena itu, aku akan pergunakan kepintaranku untuk memuliakan Tuhan. Dan dengan demikian, saya akan tetap mengasihi orang lain, menjadi lemah lembut kepada semua orang, dan melakukan kebaikan lewat kepandaian kita. Dengan demikian, anak Tuhan pintar dan memuliakan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu, dan biarlah kami dengan hikmat yang dari atas, dengan hikmat yang daripada Tuhan, memakai yang kami bisa, yang kami tahu, kepandaian kami untuk memuliakan Tuhan dan untuk memelihara kasih setia di antara sesama. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu, berkati kami anak-anak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik kasih Tuhan, kami mau sampaikan selamat hari Minggu, tetap sehat, tetap ceria, tetap semangat, bergembira dan bersukacita dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Anak Tuhan pasti adalah anak yang pintar dan anak yang berhikmat. Shalom. Nah, gimana tadi? Sudah mendengarkan kan khotbah dari Amang Pendeta? Pintar, semuanya dengerin dengan baik. Setelah kita mendengarkan khotbah, kita mau memuji Tuhan lagi adik-adik sambil mengumpulkan persembahan. Persembahannya bisa dikumpulkan ke Sintua Banjar masing-masing atau ke rekening yang di bawah ini adik-adik ya. Pintar semuanya. Yuk, sudah siap bernyanyi? Kita bernyanyi memuji Tuhan, lagunya dari Kidung Jemaat 422. Yesus berpesan dalam malam gelap,
Kamu harus jadi lilin gemerlap. Yuk kita bernyanyi bersama memuji Tuhan. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap. Anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang. Anak masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap. Anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya adik-adik? Luar biasa, fantastis. Yes. Good. Adik-adik, udah semangat untuk mau mendengarkan firman Tuhan? Sudah. Yuk, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, seperti biasa, Kak Cindy undang adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu. Kita naikkan lagu Tanganku ada dua, lima jarinya, kulipat sama-sama, lalu aku berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkumpul pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, sebentar adik-adik Horong 1 mau mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati kami, siapkan pikiran kami supaya kami bisa fokus dan melihat setiap firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita sudah mau berdoa. Adik-adik, tadi sudah mendengar ya khotbah dari pendeta tentang siapa sih Dek? Tentang siapa? Nasihat siapa? Perhatikan layarnya ya Dek. Adik-adik, firman Tuhan hari ini itu terambil dari Yakobus 3 ayat 13 sampai dengan 14. Adik-adik, Yakobus itu pada ayat ke-13 berkata, "Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baikilah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan." Nah, ayat satunya lagi deh. Ya. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Oke adik-adik. Adik-adik, firman Tuhan hari ini berkata dan mengajarkan kita untuk apa? Gak boleh iri hati dan harus apa? Lemah lembut. Betul adik-adik. Nah adik-adik tahu gak sih maksud dari perkataan Nabi Yakobus? Yuk perhatikan layarnya ya. Dikasih contoh. Contoh dari sikap perbuatan lemah lembut sesuai dengan firman Tuhan hari ini adik-adik. Pertama, adik-adik
harus apa? Tegur dan sapa teman-teman adik-adik. Nah, adik-adik orang satu kan sudah ada ya yang sudah sekolah, yang sudah PTM di sekolah ya. Nah, adik-adik harus baik, harus ramah. Sama seperti apa yang diajarin sama Yakobus sama Tuhan juga. Tadi kalimat terakhirnya apa tadi, ayat 13-nya. Yuk kita buka lagi yuk. Ayatnya itu dia berkata bahwa baiklah cara hidup yang menyatakan perbuatan hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jadi contoh pertama kelemah lembutan itu apa Kak Cindy? Pertama, adik-adik harus ramah, tegur sapa sama teman-temannya. Jangan marah-marah sama teman-temannya. Ya, yang kedua, nih bisa nih dilihat gambarnya ya. Ini siapa nih adik-adik? Adik-adik harus mau berbagi dengan teman ataupun siapapun. Contoh di gambar ini, nih misalkan Angel punya 2 buah apel. Nah, dia mau memberi kepada adiknya 1 buah apel, kepada Sinta. Dia mau membagi buah apelnya. Itu juga sikap dari lemah lembut. Nah, ada lagi nggak Kak Cindy? Ada lagi adik-adik. Kita harus meneladani sikap dari Tuhan kita, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu punya hati yang lemah lembut. Contohnya, dia penuh dengan kasih setianya. Nih, dilihat ya adik-adik. Tuhan selalu memberikan tangannya, selalu membuka tangannya kepada anak-anak Tuhan, pada anak-anak yang percaya samanya. Dilihat nih, Tuhan Yesus selalu membantu. Banyak mujizat-mujizat dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu mampu memberikan kesembuhan, mampu memberikan makan yang banyak ya Dek ya. Ingat ya, kisah 5.000 roti dan 2 ekor ikan. Nah, Tuhan Yesus penuh dengan kasih. Kita harus meneladani perbuatan dari Tuhan Yesus. Nih adik-adik, gambar selanjutnya, Tuhan Yesus sangat menyayangi anak-anak. Seperti adik-adik sekolah minggu yang saat ini sudah mengikuti ibadah sekolah minggu. Ibadah sekolah minggu tatap muka ataupun sedang online menyaksikan firman Tuhan hari ini. Adik-adik harus mengikuti tokoh kita, Tuhan Yesus. Penuh dengan kasih, tidak marah-marah, terus perkataannya juga lemah lembut. Gak boleh tuh adik-adik di rumah marah-marah sama mamanya, gak dikasih handphone, gak dikasih es krim, terus kerjanya main laptop, kerjanya main HP, seterusnya. Sampai lupa tidur, sampai lupa ngerjain tugas. Ada gak adik-adik di sini? Gak ada ya, kayak sini percaya adik-adik. Orang satu mengerjakan tugas sekolahnya dengan baik dan punya hati yang lemah lembut. Lanjut, ada lagi gak Kak Cindy contoh perbuatan lemah lembut? Ada adik-adik. Nih, siapa yang bisa bantu Kak Cindy tunjuk di mana perbuatan yang baik? Yuk, coba tunjuk layarnya yuk. Ada tidak ya? Mana ya perbuatan baik ya? Ini nih, centreng. Dia mau berbagi tadi ya, adik-adik ya. Tadi kan Kak Cindy juga bilang lemah lembut itu tidak pemarah. Dia mau berbagi, sama seperti Tuhan, dia penuh dengan kasih. Mana lagi gambar-gambar yang penuh dengan contoh kelemah lembutan? Centreng, dia mau berteman yang baik. Tadi contohnya apa? Ramah sama teman-temannya. Dia mau belajar bersama teman-teman, tidak suka marah-marah. Ada lagi gak Kak Cindy perbuatan lemah lembut? Centreng, ya betul. Dia mau membantu papa mamanya membersihkan rumah. Dia mau membersihkan tempat belajarnya, tidak malas. Ini lagi, centreng. Dia mau belajar bersama dengan teman-teman. Ada lagi enggak ya? Nih, dia mau belajar bersama di sekolah, tidak rebut-rebutan, tidak iseng-iseng sama teman-temannya. Centreng, semua di dalam gambar ini adalah perbuatan adik-adik sekolah minggu yang baik, yang mengikuti teladan dari Tuhan kita siapa? Tuhan Yesus. Pinter.
Nah, adik-adik, Kak Cindy berharap adik-adik bisa mengikuti dan mencontohkan terus melakukan di sekolah ataupun di rumah adik-adik. Seperti tokoh kita, siapa dek? Tuhan Yesus kan? Tuhan Yesus. Seperti perkataan dari Nabi Yakobus hari ini. Adik-adik adalah adik-adik sekolah minggu yang penuh lemah lembut hatinya, perkataannya dan perbuatannya. Oke, lanjut Kak Cindy. Nih, adik-adik, kalau misalkan adik-adik dijahatin sama teman-temannya, jangan marah ya. Nih dibaca pada ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Jadi adik-adik kalau ada yang ngisengin adik-adik gak boleh marah. Cukup adik-adik tersenyum dan berdoa kepada Tuhan dan meminta pertolongan kepada siapa? Tuhan Yesus. Sebab penghakiman itu hanya pada Tuhan Yesus ya adik-adik ya. Adik-adik adalah adik-adik yang penuh dengan lemah lembut. Wujud dari lemah lembut adalah adik-adik mendoakan teman-teman adik-adik yang jahat sama adik-adik. Adik-adik harus punya hati yang lemah lembut. Oke adik-adik? Sip. Oke. Hari ini firman Tuhan hari ini mengajarkan adik-adik untuk lemah lembut, tidak marah-marah sama teman-teman, sama orang tua, sama siapapun. Kita harus meneladani sikap dari Tuhan Yesus. Oke adik-adik? Oke adik-adik, sekarang kita sudah selesai firman Tuhannya. Sekarang kita mau berdoa. Adik-adik, kita mau berdoa tapi sambil bernyanyi. Ikutin Kak Cindy ya. Satu jari kananku, satu jari kiriku, ku gabung jadi dua, ku buat jembatan. Dua jari kananku, dua jari kiriku, ku gabung jadi empat, ku buat kamera jekrik. Tiga jari tanganku, tiga jari kiriku, ku gabung jadi enam, ku buat menara tinggi. Empat jari kananku, empat jari kiriku, ku gabung jadi delapan, ku buat kelinci lompat. Lima jari kananku, lima jari kiriku, ku gabung jadi 10, ku buat berdoa. Yuk, sudah semua lipat tangannya, sikapnya. Yuk, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kasih karunia-Mu ya Bapa. Engkau sudah mengajarkan kami untuk menjadi anak-anak yang penuh dengan kelemah lembutan ya Tuhan. Tuhan ajari dan biarlah ya Bapa nasihat dari Nabi Yakobus bisa kami terapkan Tuhan. Supaya kami punya hati yang lemah lembut, tidak marah-marah, tidak gampang suka marah sama teman, tidak mau berteman dengan teman, marah sama orang tua, lalu tidak juga menjadi anak-anak sekolah minggu yang tidak mendengarkan perkataan dari orang tua, perkataan dari guru. Tuhan, sebentar biarlah kami menjadi anak-anak yang bisa meneladani kasih-Mu ya Tuhan, yang selalu penuh dengan kasih, kebaikan, kelemah lembutan, supaya kami bisa meneladani setiap perilaku-Mu Tuhan. Tuhan berkati juga kedua orang tua kami, berkati selalu keluarga kami, berikan kesehatan, dan supaya kami bisa selalu rajin sekolah minggu, selalu ingat kepadamu, selalu membaca firman-Mu dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa, kami ucap syukur hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oke adik-adik, sampai ketemu lagi di ibadah sekolah minggu. Dadah adik-adik, selamat hari Minggu, God bless you. Bye-bye. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan,
Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Perkenalkan, nama kakak Tresia Boru Simajuntak. Saat ini kakak bertugas sebagai ketua pengurus sekolah minggu. Sehubungan dengan adik-adik yang sudah mulai dengan tahun ajaran baru, maka wali kelas di sekolah minggu juga baru. Penasaran kan? Yuk kita simak berikut ini. Shalom adik-adik, nama kakak Caroline Boru Sihombing. Kakak saat ini bertugas sebagai bendahara sekolah minggu. Sampai ketemu di sekolah minggu ya. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Ketemu lagi sama Kak Susan Boru Nainggolan. Adik-adik, sekarang kan tahun ajaran baru nih. Kita mau ganti wali kelas. Coba tebak Kak Susan wali kelas berapa? Batita. Adik-adik Batita, ketemu sama Kak Susan lagi ya. Jangan lupa ketemunya di gereja. Oke? Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Perkenalkan, nama kakak adalah Kak Irma Nababan. Kakak adalah calon guru sekolah minggu yang mendampingi kelas Batita. Sampai jumpa di gereja ya adik-adik. Jesus love you. Shalom adik-adik, apa kabar kalian semua? Nah, untuk adik-adik TKA dan TKB akan diajari oleh Karikalin Boru Siringo-Ringo dan kakak-kakak sekolah minggu lainnya. Sampai jumpa. Dah. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu ya. Perkenalkan, nama kakak Laura Uli, kakak calon guru sekolah minggu yang akan mendampingi adik-adik di kelas TK. Sampai jumpa di hari Minggu ya adik-adik. God bless you. Shalom. Perkenalkan, nama aku Kak Elvina Octaviasari Boru Simamora. Dan saat ini Kak Vina menjadi wali kelas 1 SD. Jadi, bagi adik-adik sekolah minggu yang kelas 1 SD, wali kelasnya ialah Kak Vina Boru Simamora. Sampai berjumpa di sekolah minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Hai, shalom, selamat hari Minggu. Perkenalkan, kakak Kak Ruth Haryanja. Kakak sekarang mengajar di kelas 2 ya adik-adik. Sampai ketemu adik-adik di kelas 2. Rajin-rajin sekolah minggu ya. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Perkenalkan, Kak Cindy Boru Simamora. Adik-adik, Kak Cindy mengajar kelas 3. Sampai ketemu adik-adik. Shalom untuk adik-adik sekolah minggu semuanya. Adik-adik sekolah minggu, perkenalkan, nama kakak Kaleli Boru Pangaribuan. Tahun ini Kak Leli akan mengajar untuk adik-adik kelas 4 SD. Jadi tahun ini Kak Leli menjadi wali kelas 4 SD. Terima kasih adik-adik sekolah minggu. Ketemu lagi bersama Kak Leli untuk adik-adik kelas 4 SD. God bless you. Mwah. Mwah. Bye. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya nih? Pasti luar biasa. Puji Tuhan. Oke adik-adik, di sini Abang akan memperkenalkan diri. Nama Abang Sabam Aprian Manulang dan Abang akan menjadi wali kelas 5. Sampai ketemu hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu. Shalom adik-adik sekolah minggu HKBP Petukangan. Senang sekali Kak Vien bisa berjumpa kembali bersama kalian. Nah adik-adik, hari ini Kak Vien mau bilang sama kalian semua, tahun ajaran sekolah minggu 2022 sampai 2023 tahun depan, Kak Vien bersyukur puji Tuhan tahun ini Kak Vien diberikan kepercayaan untuk melayani adik-adik sekolah minggu untuk kelas 6. Nah adik-adik jangan lupa ya, sekarang yang kalian kelas 6 rajin sekolah minggu, jangan lupa bawa Bible, alat-alat tulisnya. Minggu depan kita akan belajar bersama tentang firman Tuhan bersama Kak Vien. Dadah kelas 6. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Puji Tuhan, senang sekali kakak bersyukur adik-adik sekolah minggu tetap mengikuti ibadah online sekolah minggu ya.
Adik-adik, hari ini Kakak akan memperkenalkan diri lagi karena di tahun pembelajaran hari ini kita sudah berganti wali kelas yang baru ya. Nah, sekarang Kakak menjadi wali kelas mendampingi adik-adik sekolah minggu di Pondok Aren. Shalom adik-adik sekolah minggu Pondok Aren, Kakak balik lagi nih ke Pondok Aren nih. Iya. Oh ya, adik-adik, untuk pembelajaran tahun sebelumnya Kakak menjadi wali kelas TK dan Kakak sangat berterima kasih dan bersyukur sekali ngeliat adik-adik sekolah minggu yang TK yang lucu-lucu, yang imut-imut, yang selalu setia mengikuti ibadah online sekolah minggu. Tetap semangat ya Dek ya. Sekian dari Kakak adik-adik, terima kasih, sampai berjumpa hari Minggu.